Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adi Kesatria dengan NIM 40040625650072 dari kelas reguler C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dua video tugas medan elektromagnetik. Yang pertama, muatan listrik dan gaya. Fondasi listrik statis. Listrik hadir dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari penerangan hingga sistem saraf manusia. Untuk memahaminya, kita harus kembali ke konsep paling dasar, yaitu muatan listrik. Yang pertama, ada atom netral. Jumlah proton positif sama dengan jumlah elektron negatif. Kedua, ion positif. Atom kehilangan elektron, sehingga muatan total menjadi positif. Ketiga, ion negatif. Atom mendapatkan elektron sehingga muatan total menjadi negatif. Fenomena listrik telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Dari kata elektron atau ember, lahirlah istilah elektrisitas. Selanjutnya, interaksi muatan tarik-menarik dan tolak-menolak. Muatan listrik terbagi menjadi dua jenis, positif dan negatif. Sifat interaksi dasar ini adalah fondasi bagi semua fenomena listrik. Yang pertama, muatan sejenis. Muatan yang sama, positif-positif atau negatif-negatif, akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, muatan berbeda, muatan yang positif-negatif akan saling tarik-menarik. Hukum Coulomb mengukur gaya listrik. Hukum Coulomb adalah aturan fundamental yang menjelaskan besarnya gaya listrik antara dua muatan titik. Yang pertama, berbanding lurus dengan muatan. Gaya listrik berbanding lurus dengan hasil besar muatan, yaitu Q1 per waktu Q2. Semakin besar muatannya, semakin besar gaya yang muncul. Kedua, berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak R pangkat 2 antara keduanya. Semakin dekat jaraknya, gaya akan meningkat tajam. Rumusnya sendiri yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Hukum ini membuktikan bahwa interaksi listrik bukan hanya teori, melainkan dapat diukur dan diprediksi secara matematis. Selanjutnya, polarisasi interaksi dengan benda netral. Interaksi listrik tidak hanya terjadi pada benda bermuatan. Benda netral pun dapat bereaksi ketika didekatkan ke benda bermuatan melalui fenomena yang disebut polarisasi. Yang pertama, pendekatan muatan, yaitu benda bermuatan, misalnya positif, didekatkan ke benda netral. Yang kedua, pergerakan elektron. Elektron dalam benda netral tertarik ke sisi yang dekat dengan muatan eksternal. Yang ketiga, pemisahan muatan. Terjadi pemisahan muatan sementara, meskipun benda secara keseluruhan tetap netral. Yang keempat, gaya tarik. Benda netral dapat tertarik pada benda bermuatan karena gaya tarik lebih kuat daripada gaya tolak. Selanjutnya, medan listrik, yaitu memvisualisasikan pengaruh muatan. Medan listrik adalah konsep yang membantu kita membayangkan bagaimana sebuah muatan mempengaruhi ruang di sekitarnya. Medan inilah yang menentukan gaya yang dirasakan oleh muatan lain yang berada di dekatnya. Pertama, garis medan keluar dari positif, yaitu garis-garis medan listrik selalu keluar dari muatan positif. Kedua, garis medan masuk ke negatif, yaitu garis-garis medan listrik selalu masuk ke muatan negatif.
Dan yang ketiga, kekuatan medan, yaitu semakin rapat garisnya, semakin kuat medan listrik yang ditunjukkan. Selanjutnya, prinsip superposisi medan listrik. Dalam situasi nyata, kita jarang berurusan dengan hanya satu muatan. Prinsip superposisi memungkinkan kita menghitung medan listrik total di suatu titik yang dipengaruhi oleh banyak muatan. Medan listrik total di suatu titik merupakan hasil penjumlahan vektor dari semua medan yang dihasilkan oleh setiap muatan individu. Yaitu pertama, setiap muatan Q1, Q2, dan Q3 per dot menghasilkan medan listriknya sendiri. E1, E2, E3 per dot. Kedua, medan total. E kali total dihitung dengan menjumlahkan vektor semua medan tersebut. Ketiga, prinsip ini sangat penting untuk menganalisis sistem muatan yang kompleks. Selanjutnya, pengisian melalui induksi atau inductive charging. Pengisian melalui induksi adalah fenomena menarik di mana benda netral dapat memiliki muatan permukaan tanpa kontak fisik langsung dengan benda bermuatan. Pertama, muatan didekatkan, yaitu benda bermuatan didekatkan ke konduktor netral. Kedua, grounding, yaitu konduktor netral dihubungkan ke tanah atau ground, sementara muatan eksternal tetap dekat. Ketiga, pelepasan ground. Koneksi ke tanah dilepas menjebak muatan yang terinduksi di konduktor. Keempat, benda bermuatan, yaitu muatan eksternal dijauhkan meninggalkan konduktor dengan muatan bersih yang berlawanan. Selanjutnya, dipol listrik dan dipol terinduksi. Dipol adalah sistem yang terdiri dari muatan positif dan negatif yang terpisah dalam jarak kecil. Konsep ini penting untuk memahami interaksi pada tingkat molekuler. Yang pertama, dipol permanen, yaitu sistem dengan pemisahan muatan permanen, misalnya molekul air. Muatan positif dan negatif berada di sisi yang berlawanan. Kedua, dipol terinduksi. Benda yang awalnya netral menjadi dipol, sementara ketika benda dekat dengan muatan eksternal menyebabkan elektron bergeser. Selanjutnya, yaitu ringkasan konsep dasar listrik statis. Konsep dasar listrik statis dimulai dari struktur atom hingga interaksi gaya dan medan. Pemahaman ini adalah fondasi untuk topik elektromagnetik yang lebih kompleks. Pertama, muatan listrik, yaitu proton, elektron, dan konsep atom netral atau ion. Kedua, interaksi gaya, yaitu tarik-menarik atau berlawanan dan tolak-menolak atau sejenis. Ketiga, superposisi, yaitu penjumlahan vektor medan dari banyak muatan. Keempat, hukum Coulomb, yaitu gaya sebanding lurus dengan muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Yang keempat, medan listrik, yaitu visualisasi pengaruh muatan di ruang sekitar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu langkah selanjutnya menuju fenomena elektromagnetik kompleks. Dengan memahami gaya dan medan, kita telah membangun fondasi yang kuat. Pembahasan selanjutnya akan melibatkan topik yang lebih kompleks, seperti potensial listrik, kapasitor, dan arus listrik. Catatan, ingatlah, listrik tidak hanya sekedar gaya tarik dan tolak, tetapi juga menciptakan medan yang dapat digambarkan dan dijumlahkan, serta mampu mempengaruhi benda netral melalui induksi dan dipol. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.